Pernah kebayang nggak ada seorang guru yang kesabarannya itu ya ampun luar biasa. Selalu ada buat kita kapanpun kita butuh. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal guru yang unik ini. Nah, coba deh kita resapi kalimat ini. Buku adalah guru yang tak pernah menegur. Ini dalam banget loh. Bayangin aja, ada sumber ilmu yang bisa kita datangin kapan aja, tanpa perlu takut dihakimi, tanpa perlu takut diomelin. Asyik kan? Tapi pertanyaannya guru yang kayak gimana sih ini? Kok bisa ada pengajar yang nggak pernah ngerasa capek, nggak pernah marah, dan selalu siap sedia kapanpun kita butuh? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sang guru yang sabar. Kita bakal lihat apa sih yang bikin guru yang satu ini beda banget sama sumber-sumber belajar kita yang lain. Ya kan? Seumur hidup ini kita belajar. Dari mana aja, dari orang tua, dari guru di sekolah, dan pastinya dari pengalaman hidup kita sendiri. Tapi, ada satu lagi sumber ilmu yang seringkali kita rupain, yang padahal diam-diam selalu menawarkan kebijaksanaannya, yaitu buku. Nah, ini dia nih bedanya. Guru manusia, ya namanya juga manusia, kan punya keterbatasan. Bisa aja capek, bisa aja jadi nggak sabaran. Tapi kalau buku, wah dia ini bakal selalu nungguin kita dengan sabar. Nggak peduli mau kita baca ulang berkali-kali atau butuh waktu lama banget buat paham, dia tetap nunggu. Tadi kita udah lihat nih kesabarannya yang luar biasa. Sekarang di bagian kedua, kita bakal lihat gimana guru ini bisa jadi semacam kunci buat membuka gudang pengetahuan yang luas banget. Setiap buku yang kita buka itu ibarat jembatan waktu. Kita jadi bisa terhubung sama pemikiran orang-orang yang hidupnya mungkin ratusan tahun lalu. Artinya, kita bisa menyerap kebijaksanaan dari berbagai generasi, yang pastinya bikin cara pandang kita jadi makin luas. Di antara jutaan buku yang menawarkan hikmat, ada satu buku yang disorot secara khusus. Buku yang bagi banyak orang bukan cuma guru, tapi juga kompas kehidupan. Buku itu adalah Alkitab. Bagi orang yang percaya, buku ini bukan cuma ngasih pengetahuan, tapi juga arah dan makna hidup. Di bagian ketiga, kita bakal gali lebih dalam lagi peran buku ini sebagai pemandu. Lewat sebuah metafora yang indah, kita akan lihat di mana Alkitab digambarkan sebagai pelita dan terang dalam perjalanan hidup kita. Ayat ini ngasih gambaran yang jelas banget. Coba bayangin kita lagi jalan di tempat yang gelap. Pelita bagi kaki itu fungsinya menerangi langkah kita yang paling dekat, biar nggak kesandung. Sementara, terang bagi jalan itu buat nunjukin arah di kejauhan. Itulah fungsi dari firman Tuhan yang digambarkan di sini. Jadi, terang ini buat apa sih? Gampangnya, ini berfungsi kayak kompas moral. Terang ini membantu kita membedakan mana yang benar, ngasih panduan gimana sebaiknya kita hidup, dan juga nawarin kekuatan buat menghadapi berbagai masalah. Nah, ini poin yang krusial banget. Proses belajar dari kitab suci itu digambarkan bukan sebagai paksaan loh, tapi lebih ke sebuah undangan. Sebuah ajakan yang lembut buat kita merenung dan nemuin kebenaran buat diri kita sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian 4, menanam benih kebijaksanaan. Di sini kita bakal lihat gimana proses membaca itu ibarat menanam sesuatu yang kalau dirawat bakal tumbuh jadi luar biasa. Slide ini nunjukin perbedaan yang kontras banget. Orang yang jarang membaca firman Tuhan, pemahamannya cenderung jadi terbatas atau sempit. Sebaliknya, mereka yang rajin membacanya dikatakan akan terus bertumbuh dalam pengertian dan hikmat. Masuk akal ya? Prosesnya tuh simple tapi mendalam. Pertama, membaca itu ibarat kita menanam benih pengetahuan. Kedua, merenungkan apa yang kita baca itu sama kayak kita nyiramin benih itu pakai air. Hasilnya, yang ketiga, bertumbuh. Pikiran kita jadi subur, kaya dengan kebijaksanaan yang akarnya kuat. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Ada sebuah ilustrasi penutup yang kuat banget, yang rasanya bisa jadi panggilan buat kita untuk bertindak. Coba deh kita sama-sama bayangin sejenak. Ada sebuah perpustakaan megah, rak-raknya penuh sama buku-buku yang isinya semua kebijaksanaan dunia. Pengetahuan, solusi, inspirasi, semuanya lengkap ada di sana. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sekeren apapun koleksi perpustakaan itu, semua potensinya bakal sia-sia kalau bukunya cuma dibiarin berdebu di rak. Hikmat yang terkunci, ya nggak ada gunanya kan? Dan ilustrasi tadi itu pas banget buat menggambarkan poin tentang Alkitab. Semua berkat, tuntunan, dan hikmat yang ada di dalamnya cuma bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar membuka dan membacanya. Jadi, apa nih yang perlu kita lakukan? Pembahasan ini sebenarnya mengerucut ke 3 langkah praktis. Bangun kebiasaan membaca dengan tekun,
luangkan waktu untuk merenungkannya, dan yang terpenting, coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, pesan utamanya adalah bahwa buku ini, Sang Guru yang Sabar ini, dilihat sebagai pemandu yang bisa menuntun kita menuju kehidupan yang benar dan lebih bermakna. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Kalau ada seorang guru yang selalu sabar menunggu untuk mengajar, pelajaran baru apa yang ingin Anda temukan darinya hari ini?